tekanan ini pada Ketua Keamanan GBK LMC Tebet Barat Bapak Hamidin dan seluruh rekan-rekan ketua-ketua dan korlap yang ada di Gerakan Pemuda Apa LMC Tebet Barat beserta saya TMI yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tidak lupa kepada rekan-rekan wartawan, teman-teman jurnalis yang telah hadir di dalam kesempatan ini. Semoga acara hari ini terpilih GBK Tebet Barat dan yang pakai story Oktober 2023. Untuk selanjutnya terkait dan lebih diterangkan atau dipaparkan oleh Komandan Gerakan Pemuda Ka'bah yang di Tebet Barat, Bapak Widianto. Kami persilakan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bertatap muka dalam rangka rilis keterkaitan kejadian yang mana kejadian tersebut telah membuat kegaduhan di Kabupaten Magelang. Sedikit saya ingin mengurai bahwasanya kejadian di tanggal 15 Oktober 2023 tersebut ini kejadian yang kedua kalinya. Bahwasanya yang pertama terjadi itu pada tanggal 16 Januari di tahun 2022. Itu kronologis dari awal seperti itu. Mungkin dari kronologi tahun 2002 Januari tanggal 16 mungkin sedikit banyak ingin kami urai di sini bahwasanya dari Laskar PDI melakukan pesta miras dalam acara Harlah PDIP di Magelang pada tanggal 16 Januari 2022. Adapun hal tersebut itu terjadi juga sebuah penurunan bendera GBK Nilitan dan bendera P3 yang terjadi di wilayah Tambahan, dan di situ pun terjadi sebuah penembakan yang dilakukan oleh Laskar PDIP dari Yogyakarta, yang mana hal tersebut membuat kegaduhan di Kabupaten Magelang, yang notabene kami seluruh jajaran Gerakan Pemuda Ka'bah dan FAUB ini selalu menjunjung tinggi kondusivitas Kabupaten Magelang. Setelah hal tersebut terjadi, ada sebuah permohonan maaf dari pihak PDIP dari Yogyakarta, salah satu dari anggota DPRD dari Yogyakarta, dan itu pun kami bertemu dengan panitia Harlah pada tanggal 16 Januari di Polres Kabupaten Magelang, yang mana itu dipimpin langsung oleh Bapak Kapolres Pak Sajarot, yang mana yang terjadi sebuah komitmen dengan panitia yang tahun 2002 PDIP tidak akan melakukan acara apapun bentuknya sebelum itu di tahun 2024. Mengacu hal tersebut, kami dengan panitia PDIP bersepakat, dan saya pun dibantu menjunjung tinggi apa yang menjadi statement dari panitia tersebut untuk tidak akan melakukan acara PDIP di sebelum tahun 2024. Tapi realita kenyataan di tanggal 15 Oktober itu pun terjadi. Sebelum melakukan acara itu pun terindikasi Laskar PDI juga melakukan sebuah miras
dilakukan oleh Laskar PDIP. Dengan hal tersebut terjadi kejadian di wilayah Batihan, itu di Kecamatan Perkelahian antar PDI, yaitu di sepanjang kurang lebih sepanjang jalan Rajek sampai Palbapan, Borobudur. Itu di sepanjang jalan itu telah terjadi perkelahian antar PDIP, itu bersama PDI. Setelah kejadian tersebut, PDI melakukan kepulangan dari acara yang diadakan di lapangan Supardi, yang mana itu pun telah membuat sebuah provokator terhadap warga Batihan, Kelurahan Babilan, Kecamatan Mungkin, yang mana laskar dari PDI yang patut diduga adalah dari Barisan Sirotol Mustaqim atau yang sering disebut BSM, itu melakukan provokasi dengan pihak warga di lingkungan Batihan. Provokasi tersebut yaitu melakukan sebuah pelemparan dan pembakaran sepeda motor, pelemparan batu dan segala sesuatu yang terjadi di lapangan fakta seperti itu. Dan itu pun telah terjadi sebuah pelemparan, yang mana pelemparan tersebut tidak hanya rumah warga, tetapi di situ juga ada rumah yatim putri milik Muhammadiyah, tidak luput dari amukan Laskar BSM dari Yogyakarta. Maka dengan kronologi seperti itu, sudah barang tentu ini Kabupaten Magelang yang notabene adalah satu kota militer, yang kedua di Kabupaten Magelang adalah kota sentra internasional dengan adanya Borobudur. Nah, provokasi yang dilakukan oleh PDI tak lain selain pelemparan batu, pengerusakan, juga ada penurunan bendera. Penurunan bendera itu dilakukan oleh Laskar PDIP, yaitu menurunkan bendera P3 dan menyobek-nyobek bendera tersebut dan menginjak-injak dan menurunkan bendera Palestina seperti yang ada di video tersebut. Ketika kami dari P3 yang berasaskan Islam, sudah barang tentu kesinambungan kami GBK Aliansi Lebih Barat dengan FAUB ini memang tidak dipisahkan oleh jarak antara Indonesia dan Palestina. Tapi kita selaku umat Muslim sudah barang tentu didekatkan dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka dengan kedudukan dan kebiadaban yang dilakukan oleh Laskar PDIP ketika penurunan bendera yang berlambangkan Ka'bah, dan yang di situ empati seluruh dunia terkait bendera Palestina itu dipecahkan, dihina, diinjak-injak, itu sama saja menghina umat Muslim di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Karena apa? Karena seluruh umat Islam di seluruh dunia baru berempati dengan keadaan yang ada di Palestina, dengan penjajahan yang dilakukan oleh Israel, mengacu dengan Undang-Undang 1945, bahwasanya di undang-undang tersebut mengatakan bahwasanya penjajahan harus dihapus di dunia. Nah, ketika hal seperti itu, saya selaku komandan Gerakan Pemuda Ka'bah Aliansi Lebih Barat, waktu saya bisa mengondisikan keadaan di lokasi ataupun di tempat kejadian, saya memang berkomitmen dengan Bapak Kapolres dan Pak Dandim, datangkan Pak Bupati di hadapan kami. Karena kenapa saya harus ketemu dengan Pak Bupati? Satu hal, untuk memperhati bagi seluruh warga masyarakat Kabupaten Magelang, Pak Bupati adalah menjadi bapak warga masyarakat Kabupaten Magelang. Sedangkan ini saya juga ingin membicarakan bahwasanya Pak Bupati lahir juga dari Partai PDIP, dan kebetulan Pak Bupati juga hadir di lapangan Supardi dalam acara Bandeng Metu Kadah, yang mana itu adalah lomba laskar. Nah, waktu itu saya berkomunikasi dengan Pak Dandim dan Pak Kapolres. Ketika permohonan saya itu diiyakan oleh Pak Dandim dan Pak Kapolres, selang beberapa jam kami ketemu dengan Pak Bupati, yaitu di Polsek Muntilan. Bahwasanya di situ telah terjadi sebuah kesepakatan bahwasanya keinginan saya Pak Bupati
Dandim, Mas Anang selaku FAUP adalah keinginannya sama, yaitu menjunjung tinggi kondusivitas di Kabupaten Magelang. Maka di situ juga saya bertemu dengan salah satu ketua panitia yang namanya si Deta, Mas Deta. Itu adalah ketua panitia penyelenggara lomba laskar. Setelah itu terjadi, saya turun ke lapangan untuk mengkondisikan rekan-rekan kami dan masyarakat. Karena yang hadir di tempat kejadian perkara tersebut bukan serta-merta itu semua anggota GPK dan anggota FAUP. Itu juga bersamaan dengan komponen masyarakat yang ada di Kabupaten Magelang. Karena komponen di masyarakat Kabupaten Magelang ketika melihat bendera Palestina, yang mana bendera Palestina itu menjadi sebuah empati dunia, ternyata di Kabupaten Magelang oleh salah satu partai penguasa yaitu PDIP di Kabupaten Magelang diturunkan bahkan diinjak-injak. Maka ketika itu menjadi kemarahan warga GPK Aliansi Barat dan warga FAUP Jateng DIY beserta warga masyarakat Kabupaten Magelang, bahkan tidak hanya di Kabupaten Magelang, menjadi gerak dan kemarahan itu sesuatu hal realita fakta di lapangan seperti itu. Maka di sini saya sampaikan, ketika tanggal 16 setelah satu hari kejadian, saya diundang oleh beliau Bapak Kapolres Kabupaten Magelang dan dihadiri oleh Bapak Dandim, Bapak Bupati, Ketua DPRD dan selaku Ketua DPC PDIP Kabupaten Magelang. Di situ ada bahasa mereka akan bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Nah, tanggung jawab dari beliau itu seperti apa? Kami pun belum pernah menanyakan hal tersebut sampai detik ini. Maka keterkaitan di dalam ruangan tersebut terjadilah adu argumen di situ. Bahwasanya di situ dihadiri juga salah satu pengurus PDIP yaitu Pak Grengseng. Nama aslinya saya tidak tahu. Pak Grengseng Pamuji. Nah, di situ yang namanya siswa. Ketika di situ ada sebuah lomba laskar, sudah barang tentu. Ketika itu sebuah perlombaan, itu sudah barang tentu. Siapa pesertanya, siapa pengunjungnya, siapa yang ikut serta di dalam lomba tersebut. Toh nyatanya si Deta menjawab dengan tegas. Deta tidak, ketua panitia PDIP acara tersebut tidak mengundang laskar dari Jogja. Itu bahasa dari panitia seperti itu. Mengacu apa yang disampaikan saudara Deta selaku ketua panitia, saya tanyakan lagi sampai 1, 2, 3 kali. Memang kenyataannya tidak mengundang PDIP dari Yogyakarta untuk lomba laskar di Kabupaten Magelang. Di sini saya berasumsi ketika itu tidak diundang, kenapa laskar PDI itu hadir? Di situ terjawab oleh saudara Grengseng selaku sekretaris PDIP DPC PDIP, bahwa si Pak Grengseng ini mengatakan bahwasanya laskar PDI datang berpakaian preman. Itu statement itu ada di forum Polresta Kabupaten Magelang. Dengan adanya statement seperti itu sudah barang tentu patut diduga ibaratnya PDI yang datang ke Magelang berarti PDI yang tidak diundang. Satu statementnya si Pak Grengseng mengatakan itu pakaian preman, lalu di Kabupaten Magelang mereka berganti seragam, sudah barang tentu itu sudah barang tentu indikasi tidak baik. Maka di dalam ruangan tersebut saya mengatakan bahwasanya apakah ini ada sebuah konspirasi antara Kapolres Kabupaten Magelang dengan PDI Kabupaten Magelang. Mungkin itu Mas yang saya sampaikan, karena ya, status WhatsApp dari Ketua BSM Yogyakarta yang namanya Mas Jimmy di sini adalah saya sebagai Ketua Umum BSM Barisan Siratal Mustaqim Sentra Anggota tidak akan juga tidak mau jika harus berdamai. Maka dengan statement Ketua Bandeng
menjadi tidak kondusivitasnya di Kabupaten Magelang. Itu poinnya seperti itu. Maka keterkaitan apa yang saya sampaikan, maka kami setengah bulan ini baru press release ataupun menyampaikan fakta lapangan, karena fakta lapangan dengan fakta yang di media itu sering berbeda. Itu yang ingin saya sampaikan. Karena kenapa saya memilih dia ini, karena saya yakin dengan PDIP adalah partai penguasa. Ketika penguasa itu sudah barang tentu, media dia punya, data intelijen dia punya, data statistik dia sudah punya. Yang namanya partai penguasa sudah barang tentu seperti itu. Maka kehati-hatian saya dengan rekan-rekan FAUB ataupun Gerakan Pemuda Ka'bah Aliansi Tepi Barat, karena dengan satu hal, penurunan bendera Palestina itu akan menjadi sebuah anemo tidak hanya di Kabupaten Magelang, bahkan akan menjadi anemo umat muslim di seluruh Indonesia, bahkan akan menjadi level nasional. Kenapa saya baru berstatement saat ini? Saya memang mengacu apa yang menjadi statement Pak Bupati, statement Pak Kapolres, dan statement bahkan dari salah satu pengurus PDIP di Yogyakarta terkait hal seperti ini. Maka saya dengan rekan-rekan pada siang hari ini bertatap muka dengan rekan-rekan wartawan, dengan rekan-rekan media, dan apa yang saya sampaikan kurang lebihnya seperti itu fakta di lapangan. Mungkin banyak dari media yang menanyakan kepada saya, bahkan itu tertuang di media online, di media berita, bahwasanya P3 itu berkoalisi dengan PDIP. Itu kan pengurus partai P3 boleh berkoalisi dengan siapapun. Tapi saya selaku komandan Gerakan Pemuda Ka'bah Aliansi Tepi Barat melihat sebuah kedoliman yang dilakukan oleh DPP dan DPW terkait DPC Kabupaten Magelang, yaitu adanya dualisme kepimpinan DPC Kabupaten Magelang, yang mana pemilihan ketua DPC Kabupaten Magelang itu sudah sesuai aturan dasar rumah tangga P3 pun sama DPP itu pun dilanggar, karena pemilihan ketua DPC di Kabupaten Magelang telah melakukan yaitu membentuk yang namanya tim formatur. Mengacu dengan hal tersebut, maka Gerakan Pemuda Ka'bah Aliansi Tepi Barat yang selama ini derek dawuh beliau Gus Nurul, satu komando dengan beliau Gus Nurul, kami loyal dengan P3, tapi kami tidak loyal dengan pengurus P3. Karena apa? Kami tidak loyal dengan pengurus P3 itu tanpa sudah barang tentu ada sebabnya, Mas. Mengacu dari beberapa tahun yang lalu, ketika ada dualisme kepemimpinan, yaitu Pak Jan Farid dengan Romi, itu sudah barang tentu akan mengganggu stabilitas P3 seluruh Indonesia. Maka dengan tidak adanya ketegasan DPP di Kabupaten Magelang, kami selaku Gerakan Pemuda Ka'bah Aliansi Tepi Barat dan sahabat-sahabatnya ini menginstruksikan kepada seluruh jajaran pengurus ketua, bahkan korlap-korlapnya, untuk tidak berafiliasi untuk DPR ataupun mencoblos anggota DPR wilayah maupun provinsi. Ini karena kita harus mengambil sikap untuk seperti ini. Jangan sampai ketika ibaratnya nanti ini ditarik ke politik karena P3 ibaratnya berkoalisi dengan PDI, kok kenapa besok di bawah saling bertengkar, saling ribut. Kami ribut karena ada dasarnya, Mas. Karena ini wilayah Kabupaten Magelang yang sudah barang tentu kami dengan rekan-rekan selalu saja akan menjaga kondusivitas di Kabupaten Magelang. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, Mas. Kurang lebihnya dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ketika ada pertanyaan atau bertanya jawab, insya Allah akan saya jawab yang saya tahu dan yang saya bisa. Mungkin gitu, Mas. Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.